Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Afiani dengan NIM 64240616. Di sini saya akan menjelaskan tentang si neraca per 31 Desember 2024, laporan dari CV Margo Elektrik Sejati. Di sini ada aktiva lancar, yaitu kas dan setara kasnya ada 72.800. Piutang usaha ada 35 juta. Persediaan material ada 28.400, dan total keseluruhan aktiva lancarnya eh, 136.200 lebih. Dan ada aktiva tetapnya di sini, peralatan dan mesin itu sekitar 86 juta. Kendaraan operasional yang digunakan itu 75 juta. Jadi totalnya tuh 161 juta. Akumulasi penyusutannya itu 10 juta. Jadi jumlah aktiva tetap itu 151 juta. Total aktiva pada periode Desember 2024 ini 287.200.000 rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Saya sudah dengan nggak bisa 2403. Di sini saya akan melanjutkan versi dari stafnya. Selanjutnya di sini untuk selain aktivitas ini terdapat kewajiban dan ekuitas, yaitu yang terdaftar ada utang lancar dan ekuitas. Di utang lancar itu ada utang pajak yang sama dengan harganya 2.100.000 dan ratus, dengan buka usahanya yaitu 34.137.100 perak. Jumlah hutang lancarnya yaitu 36.200. Selanjutnya di sini ada ekuitas. Model desainnya dengan rupiah 250.000 rupiah. Dan laba rugi tahun peribalannya itu 57.552.900. Dengan contoh ekuitas yaitu 992.417. Total kewajiban dan ekuitas yaitu Rp 228.617.100 juta. Sekian pemaparan dari kewajiban dan ekuitas yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan. Perkenalkan, nama saya Cut Sabina Ayuni dengan NIM 64240816. Di sini saya akan menjelaskan CV Margo Elektrik Sejati, yaitu proyeksi laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2024. Yang pertama ada pendapatan usaha, yaitu ada jasa instalasi dan pemeliharaan listrik sebesar Rp412.580.000. Yang kedua ada beban usaha, yaitu ada beban langsung sebesar Rp312.400.000. Lalu ada beban umum dan administrasi, yang mana ada gaji dan tunjangan karyawan sebesar 125 juta. Lalu ada alat tulis kantor sebesar 9.200.000 rupiah. Lalu ada telepon, fax, dan internet sebesar 3.500.000 rupiah. Lalu ada listrik dan PAM sebesar 2.400.000 rupiah. Lalu ada BBM, tol, dan transportasi sebesar 2.700.000 rupiah. Lalu ada entertainment sebesar 900.000 rupiah. Lalu ada rumah tangga kantor sebesar 2.400.000 rupiah. Dan yang terakhir ada biaya penyusutan peralatan kantor sebesar 7.800.000 rupiah. Jadi jika dijumlahkan seluruhnya, jadi jumlah beban umum dan administrasi sebesar 153.900.000 rupiah. Selanjutnya kita akan mencari total beban usaha, yang mana untuk mencari total beban usaha itu dari beban langsung
sebesar Rp312.400.000 ditambah dengan jumlah beban umum dan administrasi yaitu sebesar Rp153.900.000, maka dapat dihasilkan total beban usahanya sebesar Rp466.300.000. Setelah itu kita akan mencari laba rugi usaha. Untuk mencari hasil dari laba rugi usaha, yang pertama kita mengurangkan si jasa instalasi dan pemeliharaan listrik, yaitu sebesar Rp412.580.000 dikurangkan dengan total beban usaha yaitu Rp466.300.000. Maka hasil dari laba rugi usahanya yaitu sebesar minus Rp53.720.000. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Angela Stevi Shakira dengan NIM 64240363. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian 3, yaitu pendapatan beban lain-lain. Nah, di sini ada administrasi bank dengan sejumlah 1.800.000. Selanjutnya ada laba rugi sebelum pajak dengan jumlah 53.720.000. Dan ada penghasilan final 0,5% kali 412.580.000. Setelah itu kita akan mencari laba rugi setelah pajak dengan mengurangi jumlah 53.720 dikurangi 2.062.900, yaitu hasilnya 51.657.100 rupiah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ian Bisa dengan NIM 64240797. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan data aktual rekapitulasi bruto pada tahun 2024 dari PT Margo Elektrik Sejati. Nah, di sini saya akan melihat bagaimana sih dengan omset ratusan juta rupiah ini per bulannya, apakah mereka bisa memastikan kepatuhan pajaknya. Nah, dan apakah pajak mereka ini hanya dengan tarif 0,2%. Nah, untuk selanjutnya, langsung saja simak video saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Untuk langkah-langkahnya di sini, langsung saja pada data yang saya lampirkan di Excel ini, kita mulai dengan membedah data tersebut dari bulan ke bulan. Perhatikan kolom masa omsetnya. Di sini ya terdapat kolom omset dan juga ada kolom PPh finalnya, di mana PPh finalnya sebesar 0,5. Saya akan menghitung dari bulan Januari. Untuk bulan Januari di sini kita mulai bulan Januari. Pada bulan ini tuh PT Margo Elektrik tersebut mencatat omset sebesar 30 juta rupiah. Nah, maka PPh final yang wajib disetorkannya adalah 0,5%. Jadi dari omset tersebut yaitu 150.000. Pada bulan Februari di sini sedikit terdapat penurunan omset yang dimana tadinya 30 juta sekarang menjadi 28 juta. Nah, secara otomatis PPh finalnya pun ikut menurun juga menjadi 140.000. Nah, untuk bulan Maret di sini omsetnya kembali naik tajam menjadi 34 juta rupiah. 34 juta ini yang menghasilkan setoran PPh final sebesar 170.000. Selanjutnya di sini ada bulan April. Bulan April ini omset yang ada itu ada di angka 32 juta rupiah. 32 juta rupiah dengan PPh finalnya menjadi April ya, untuk 190.000. Nah, untuk bulan Mei ini kinerja terbaik terlihat pada bulan Mei ini, di mana perusahaan ini berhasil meraih omset tertinggi di kuartal, yaitu sebesar 36 juta rupiah. Nah, 36 juta rupiah ini menghasilkan kewajiban PPh finalnya, di mana sebesar 180.000 rupiah. Selanjutnya, pada bulan Juni, untuk bulan Juni, omset kembali stabil pada angka 34 juta. 34 juta ini menghasilkan PPh final sebesar 170.000 rupiah. Selanjutnya, untuk bulan Juli ini kita memasuki semester kedua, di mana
Nih, untuk di bulan Juli, di mana perusahaan ini mencatat kenaikan omset signifikan dan juga menjadi yang tertinggi dalam setahun. Jadi, yaitu sebesar 30 juta rupiah. 37 juta rupiah, di mana kewajiban PPh finalnya pun mencapai menjadi 185 ribu rupiah. Nah, untuk pada bulan Agustus ini omsetnya sepertinya sedikit terkoreksi, jadi ke angka 35.500.000 dan dengan PPh finalnya sebesar 177.500. Nah, untuk bulan September ini angkanya di stabil 34 juta rupiah dengan PPh finalnya 34 juta rupiah ini dengan PPh finalnya sebesar 170.000. Selanjutnya, untuk bulan Oktober ini akhir tahun kinerja kembali melonjak pada bulan Oktober mencapai 36.500.000 yang dimana PPh finalnya dibayarkan adalah 182.500. Selanjutnya pada bulan November. Bulan November ini omsetnya berada di angka 33 juta rupiah dan PPh finalnya yang harus dibayarkan adalah 195.000. Untuk bulan Desember terakhir itu adalah 36.580.000. 36.580.000. Nah, ini omset tertinggi kedua setelah bulan Juli. Jadi ini tuh menghasilkan PKH finalnya tertinggi sebesar 182.900. Untuk kesimpulannya, jelas sekali jadi bahwa meskipun omset bulanan PT Margo Elektrik Sejati ini kewajiban PPh finalnya 0,5%-nya selalu mengikuti pergerakan omset tersebut. Jadi memastikan kepatuhan pajak yang disiplin sepanjang tahun 2024. Nah, secara keseluruhannya, untuk total omset dan total PPh final 0,5%-nya, nah, di sini terdapat total omsetnya yaitu pada angka 412.580.000 rupiah, serta untuk angka PPh finalnya yaitu yang disetorkan adalah sebesar 2.062.900. Nah, jadi untuk menyelesaikan cara-caranya itu untuk perhitungan PPh finalnya, jadi dengan cara omset bulanannya ini dikali dengan PPh final 0,5%. Jadi misal pada bulan Januari 30 juta ini dikali dengan PPh finalnya sebesar 0,5%. Jadi menghasilkan PPh final yaitu 150.000. Itu cara sederhana menurut saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, lampiran 1 yaitu SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal dengan nomor NPWP 62487319416000. Nama wajib pajak CV Margo Elektrik Sejati. Yang pertama ada penghasilan neto komersial dalam negeri. Bagian A, peredaran usaha 412.580. B, harga pokok penjualan 312.400. C, biaya usaha lainnya 158.500. Bagian D, penghasilan neto dari usaha 1A, 1B, 1C dengan jumlah 53.720. Bagian E, penghasilan dari luar usaha kosong, biaya dari luar usaha kosong. G, penghasilan neto dari luar usaha 1E sampai 1F kosong. Bagian H, jumlah 1D tambah 1G yaitu dengan jumlah 53.720. Selanjutnya bagian 2, penghasilan neto komersial luar negeri kosong. Dan bagian 3, jumlah penghasilan neto komersial 1H tambah 2 yaitu 53.720. Bagian 4, penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak dengan jumlah 412.500. Bagian 5, penyesuaian fiskal positif. A, biaya
Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham sekutu atau anggota sampai dengan bagian K, biaya yang ditangguhkan pengakuannya itu kosong. Bagian L, penyesuaian fiskal positif lainnya dengan jumlah 153.900. Bagian M, jumlah 5A sampai dengan 5L, yaitu dengan jumlah 153.900 juga. Nomor 6, penyesuaian fiskal negatif. Bagian A sampai dengan 6E, bagian E penyesuaian fiskal negatif lainnya itu kosong. Nomor 7, fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto itu kosong. Dan yang terakhir 8, penghasilan neto fiskal 3 sampai 4. Maaf, 3 kurang 4 tambah 5M kurang 6E kurang 7B itu kosong. Sekian. Selanjutnya saya Cut Sabina Yuni dengan NIM 64240816 akan menjelaskan lampiran 2 yaitu SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, yang mana yaitu ada perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial. NPWP-nya yaitu 62487319641600 dan nama wajib pajaknya yaitu CV Margo Elektrik Sejati. Di sini saya akan menjelaskan perinciannya, yaitu ada yang pertama pembelian bahan atau barang dagangan. Dari harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, biaya dari luar usaha, dan jumlahnya itu kosong. Dan yang kedua ada gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, dan THR dan sebagainya itu juga kosong. Yang ketiga ada biaya transportasi juga kosong semuanya. Lalu yang keempat ada biaya penyusutan dan amortisasi kosong. Namun untuk biaya usaha lainnya sebesar Rp7.800.000, biaya dari luar usahanya kosong dan jumlahnya Rp7.800.000. Untuk biaya sewa semuanya juga kosong dan biaya bunga pinjaman semuanya juga kosong. Dan biaya sehubungan dengan jasa juga semuanya kosong. Dan selanjutnya sampai dengan biaya pemasaran atau promosi juga kosong. Dan yang ke-11 ada biaya lainnya. Biaya lainnya untuk harga pokok penjualannya Rp312.400.000. Lalu biaya usaha lainnya Rp466.300.000 dan biaya dari luar usahanya 0 dan jumlahnya Rp778.700.000. Selanjutnya ada yang ke-12 persediaan awal. Semuanya kosong. Dan yang ke-13 persediaan akhirnya juga semuanya kosong. Lalu ada yang terakhir jumlah 1 sampai dengan 12 dikurangi 13. Harga pokok penjualannya Rp312.400.000. Biaya usaha lainnya yaitu Rp158.500.000. Untuk biaya dari luar usahanya kosong dan jumlahnya Rp153.900.000. Poliso dengan NIM 64240323. Di sini saya akan melanjutkan lampiran SPT dari penjelasan sebelumnya dari kelas 2. Di sini saya akan melampirkan di lampiran ketiga yaitu SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan. Pada SPT tahunan Badan CV Margo Elektrik Sejati, kolom kredit pajak dalam negeri lampiran 3 formulir 1771 tidak diisi karena selama tahun pajak yang dilaporkan, perusahaan tidak memiliki pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain. Seluruh kewajiban pajak telah dipenuhi melalui pembayaran dan pelaporan sendiri, sehingga tidak terdapat kredit pajak yang dikompensasikan.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang lampiran keempat, yaitu SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Sini NPWP-nya pos 62487319641800. Nama wajib pajaknya yaitu CV Margo Elektrik Sejati. Proses pembukuannya yaitu 124 sampai dengan 1224. Di sini di bagian A PP finalnya, eh, jumlah bagian A-nya yaitu Rp 2.802.900. 2.802.900. Selanjutnya di bagian B yaitu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, ada jumlahnya yaitu Rp53.720. Sekian SPT yang bisa saya lampir. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Iana Tunisa dengan NIM 64240797. Pada kesempatan kali ini, saya ini akan membahas salah satu lampiran SPT, di mana lampiran kelima, yaitu SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Di mana formulir ini itu mencakup daftar pemegang saham atau pemilik modal dan juga jumlah dividen yang dibagikan, serta daftar susunan pengurusnya dan komisarisnya. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan lampiran ini tuh gunanya untuk apa. Jadi lampiran ini tuh setiap wajib pajak itu harus banget mengisi setiap wajib pajak itu harus mengisi formulir tersebut. Jadi dapat memberikan gambaran-gambaran tentang siapa sih pemilik perusahaan tersebut dan siapa saja sih yang menjalankan perusahaan tersebut. Nah, untuk itu langsung saja saya akan menjelaskan di sini ada nomor pajak wajib pajak. Di sini ada 62487319616000. Dan di sini terdapat nama wajib pajaknya yaitu CV Margo Elektrik Sejati. Dan pada periode pembukaannya ini yaitu 1 Januari hingga 12 Desember 2024. Langsung saja untuk bagian-bagiannya ini ada bagian A, yaitu daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang telah dibagikan. Nah, untuk nama-namanya di sini ada dua nama, yaitu Bapak Margo Widodo dan juga Suratni. Jadi Bapak Margo Widodo ini di mana dia domisilinya yaitu pada Jakarta, dan Bapak Suratni pun juga berdomisili di Jakarta. Dan NPWP beliau di sini, NPWP Bapak Margo Widodo yaitu 07.655.862.6, serta untuk Bapak Suratni yaitu 49.941.820.2. Nah, di sini jumlah modal yang disetorkan 0, tidak ada, serta dividen dan jumlah bagiannya juga pun tidak ada. Nah, langsung saja ini saya akan menjelaskan pada daftar bagian B, daftar susun pengurus dan komisarisnya. Nah, daftar komisarisnya itu di mana mereka ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab serta menjelaskan dan mengawasi operasional pada perusahaan-perusahaan ini. Nah, untuk kolom-kolomnya ini ada nama, alamat, NPWP, serta jabatan. Untuk namanya ini ada Bapak Margo Widodo, Bapak Jelani, Bapak Suratmin, Mbak Rizka, Kak Bayu, Mbak Bayu, Bapak Bayu, terus Bapak Adit, Bapak Pian, serta Bapak Sutri. Dan mereka ini berdomisili di Jakarta semua. Untuk bagian NPWP ini hanya terdapat dua orang saja yang memegang NPWP, yaitu pada Bapak Margo Widodo serta Bapak Suratmin. Bapak Margo Widodo NPWP-nya itu 07.655.862.6, serta Bapak Suratmin yaitu 49.941.820.2. Nah, di sini saya akan menjelaskan jabatan-jabatan mereka. Jabatan mereka ini untuk Bapak Margo Widodo diposisikan sebagai direktur. Untuk Bapak Jailani diposisikan sebagai teknisi senior. Untuk Bapak Suratmin dijabatkan untuk sebagai manajer proyek. Untuk Mbak Rizka ini diposisikan sebagai staf admin dan juga keuangan. Untuk Bapak Bayu
diposisikan sebagai tim lapangan dan juga instalator. Untuk Bapak Adit diposisikan sebagai tim lapangan dan juga instalator juga. Untuk Bapak Pian dan Bapak Sukri, tim lapangan dan juga instalator. Jadi, eh, itu dia. Jadi itu dia penjelasan singkat mengenai lampiran 5 SPT tersebut. Jadi SPT tahun badan. Dengan mengisi formulir ini, Direktorat Jenderal Pajak bisa mendapatkan gambaran tentang struktur kepemilikan dan manajemen perusahaan-perusahaan ini. Nah, jadi si kesimpulannya ini untuk formulir 1771 bagian 5 ini itu menjelaskan bagian A ini menjelaskan sebagai susunan penghuni sebagai kepemilikan modal. Jadi yang bagian A ini adanya sebagai kepemilikan modal dan juga pembagian dividen-dividen. Nah, itu sementara pada bagian B. Bagian B ini menegaskan sebagai susunan pengurus dan juga komisaris yang bertanggung jawab pada perusahaan tersebut. Nah, jadi dengan mengisi lampiran ini secara lengkap dan akurat, wajib pajak badan telah memenuhi salah satu syarat fundamental untuk menjamin. Menjamin apa? Untuk menjamin transparansi dan juga kepatuhan perpajakan. Nah, sekian penjelasan mengenai formulir lampiran kelima pada SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Afiani dengan NIM 64240616. Di sini saya akan menjelaskan mengenai SPT tahunan pada pajak penghasilan wajib pajak badan eh, atau PPh final pasal 4 ayat 2 yang dilakukan pada CV Margo Elektrik Sejati. Di sini, di lembar ke-6 ini membahas SPT ini tentang penyertaan modal atau pemegang saham di perusahaan. Dan di sini di CV Margo Elektrik Sejati, pada SPT tahunan Badan CV Margo Elektrik Sejati, lampiran yang ke-6 ini mengenai daftar pernyataan modal tidak diisi karena perusahaan tidak eh, melakukan pernyataan modal pada perusahaan lain selama tahun pajak berjalan. Seluruh kegiatan usaha dijalankan secara mandiri tanpa kepemilikan saham atau investasi pada badan usaha lainnya. Jadi SPT pada lampiran yang ke-6 ini tidak diisi karena CV Margo Elektrik Sejati tidak melakukan pernyataan modal pada perusahaan lain selama tahun pajak berjalan atau yang dilakukan secara mandiri. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.